Pemirsa, pasti ini akan menjadi sangat menarik ya ketika kita tahu bahwa Pilpres 2024 ternyata begitu menyita perhatian publik, dan memang suara sampai saat ini berdasarkan hasil perhitungan sementara yang dilakukan oleh lembaga survei politik 02 unggul. Langsung kita tanya siapa partai-partai pengusungnya, apakah memberikan efek sumbangsi suara sehingga mereka memiliki kans kuat untuk melenggang Senayan. Pemirsa, khususnya adalah partai-partai politik pendatang baru. Sementara partai politik lama seperti Partai Golkar pun mengalami kenaikan signifikan. Beda nasib dua partai politik itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One saya sedang menunggu pengamat politik kita, tapi saya mau sapa terlebih dahulu tiga narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom. Selamat malam Mas Hanta Yuda, Bang Doli, dan Mbak Grace Natali. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Doli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya nggak tahu ini kok bisa kompak ya Mbak Grace dan Bang Doli pakai baju warnanya sama. Baik, kebetulan mungkin ya. Mungkin sekarang saya ke Mas Hanta terlebih dahulu. Salah tidak sih? Ya. Apa Kabar Indonesia Malam membuat judul didukung Jokowi atau mendukung Jokowi, Golkar dan PSI beda nasib? Beda nasib kah dua partai politik ini? Kan die hardnya Pak Jokowi, die hardnya untuk 02, Mas Hanta. Iya, memang Golkar relatif memiliki kabar baik atau mendapatkan kenyataan lebih manis ketimbang PSI dalam konteks hasil pileg. Karena Golkar mengalami kenaikan kursi potensial berdasarkan data quick count maupun real count sementara KPU. Sementara PSI itu berdasarkan data quick count kemungkinan itu berpotensi tidak lolos di parlemen. Meskipun kalau dibandingkan Caca dengan perolehan pileg 2019 yang lalu, sebenarnya PSI mengalami kenaikan perolehan suaranya. Kalau dulu kalau tidak salah sekitar 1,89% ya, sekarang mendekati angka berdasarkan quick count paling tidak 2,9 atau 3%. Artinya ada kenaikan 1% lebih dari sisi itu. Tetapi karena secara aturan kita regulasinya harus minimal 4%, itu yang membedakan. Nah, memang kalau kita bicara pileg kita ini ada dua hal yang kerap saya sampaikan analisanya. Satu, ada dua fenomena. Satu fenomena di mana kurang bekerja rendahnya kotel efek bekerja secara efektif. Jadi pengaruhnya rendah. Di saat yang sama, split ticket voting itu tinggi. Nah, kita kan berprediksi sebagian besar menganggap bahwa Partai Gerindra akan mengalami kenaikan. Sedikit sekali yang memprediksi, mungkin tidak ada, hampir tidak ada kita menyangka bahwa ternyata Partai Golkar melampaui perolehan Gerindra. Jadi ternyata Gerindra tidak maksimal. Tentu ada catatan kalau kita bicara Gerindra dan dari sisi Pak Prabowo-nya. Tapi dari sisi ini menunjukkan bahwa kotel efek tidak hanya dibaca dari sisi partainya Pak Prabowo Gerindra, tapi dilihat dari partai pendukungnya secara keseluruhan. Kalau dilihat sebenarnya harus diluruskan tidak terlalu jauh meskipun masih tinggi perolehan Pak Prabowo. Perolehan Prabowo Gibran itu 58 sampai 59%. Sementara partai pendukung Prabowo Gibran itu kalau kita perhatikan belum termasuk PSI ya kita hitung. Saya hanya menghitung saja 4 partai saja dulu, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra sendiri itu sebenarnya sudah menguasai separuh dari parlemen kursinya, potensinya. Artinya tidak terlalu jauh meskipun tetap ada split, ada tidak linearnya pemilih antara memilih capres dengan partai. Artinya dia memilih Prabowo seperti di PKB misalnya Jawa Timur, pemenangnya Prabowo Gibran. Tebal sekali 65 sampai 66%. Tapi pemenang pemilu di Jawa Timur itu adalah PKB. Pemilih PKB banyak memilih Prabowo Gibran. Itu fenomena di pileg kita 2024 ini. Nah, kemudian itu juga terbaca di PDI Perjuangan. Ternyata pemilih PDIP itu 38%-nya memilih Prabowo Gibran. Saya ingin menguatkan bahwa split ticket voting itu kuat. Orang tidak linear antara pilihan koalisi partainya. Tapi khusus Prabowo Gibran partainya juga sebenarnya keliru. Cara membacanya bukan 40-an, 43%. Saya melihat simulasi perolehan Golkar dan sebagainya sebenarnya sudah separuh. Ditambah PSI sebenarnya lebih lagi. Nah, sementara perolehan partai-partai 01, PKB, Nasdem dan PKS itu sama antara hari ini dengan hasil pemilu 2024 sekitar 30%. 29-30%, sementara partai pendukung 03, PDIP dan P3 itu turun dari 25% hari ini di DPR, kemungkinan hanya 20-an persen nanti di hasil pemilu 2024. Itu fenomenanya. Nah,
saya ingin masuk ke dua partai ini tadi ya, sesuai pertanyaan Caca, maka Golkar ada catatan saya terhadap Golkar, memang ada dua karakter partai kita, ada partai yang sangat berbasiskan penopang utamanya kekuatan caleg. Dan Golkar kita tahu kelebihan dia sudah punya captive market, partai tua, partai lama, dan seterusnya. Tentu tidak bisa apple to apple dibandingkan dengan PSI, karena ini partai tua, punya rekam jejak, punya sejarah yang panjang. Kemudian Golkar punya caleg-caleg yang kuat. Nah ini mungkin saya mulai membandingkan dengan PSI. Di Golkar itu hampir merata, kalau diperhatikan, saya membuka data dapil itu, figur-figur kuat di dapilnya setiap di Golkar itu banyak, kuat. Karena kita tahu stoknya tokoh-tokoh caleg-caleg di Golkar sangat kuat. Dan faktor caleg ini faktor utama di dalam pileg. Selain faktor-faktor mesin politik, captive market, dan seterusnya. Nah di PSI, bayangkan kalau di PSI calegnya seperti Grace Natali semua. Saya yakin sekali PSI melampaui tidak hanya 4%, bisa 6-7 bahkan 8%. Karena kita lihat Grace Natali mendapatkan suaranya signifikan di Jakarta. Nah itu tidak imbang, tidak merata. Itu PR bagi PSI ke depan. Perhatikan caleg-caleg di dapil lainnya. Betul ada beberapa nama, tapi tidak banyak. Mohon maaf saya harus katakan itu. Itu PR satu, catatan kepada PSI tentunya. Yang kedua, dari sisi kalau kita lihat dari brand association, brand connection antara PSI dan Pak Jokowi. Nah, sebagian persepsi publik itu masih menganggap, istilah saya mohon maaf, masih bertepuk sebelah tangan. Satu sisi PSI mengatakan Pak Jokowi, di sisi yang lain Pak Jokowi kan sampai hari ini betul dalam persepsi publik tidak keluar dari PD Perjuangan. Jadi pemilih yang terasosiasi ke Jokowi, yang puas pada Jokowi masih banyak memilih PDI Perjuangan. Nah, itu juga PR bagi ke depan bagi PSI soal strategi tadi, tapi ada beda ya. Satu sisi Pak Jokowi sakti di Pilpres, terbukti ya salah satu faktor pemenangan Prabowo Gibran, tapi di Pileg ternyata tuahnya Pak Jokowi tidak seperti di Pilpres. Itu tentu ada kajian tersendiri. Nah, terkait dengan ini maka saya tambahan kepada PSI, saya bandingkan lagi kalau Golkar sudah terbentuk captive marketnya, ini PR PSI. Dia harus punya masa tradisional yang kuat ke depan. Captive marketnya belum terbentuk, yang harus diperluas. Dan satu lagi, target segmentasinya harus diperluas oleh Sesgir Senasali dan kawan-kawan. Karena tidak cukup ngambil misalnya wilayah perkotaan muda. Diperluas, tidak hanya kota. Di kota kan memang sudah kuat, jadi perluas. Jadi tidak hanya milenial kota, tapi milenial desa, kemudian milenial itu segmentasi profesinya juga luas. Mungkin perlu perluasan dari target segmentasi, itu juga penting. Dan jangan lupa pengaruh Pak Jokowi itu beda ketika Pileg dan Pilpres. Sangat determinan. Saya ingin nutup analisis ini. Kalau kemenangan Pilpres itu Pak Jokowi, Prabowo Gibran ditopang oleh dukungan 3 kekuatan wilayah raksasa, wilayah elektoral raksasa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang kedua adalah faktor 2 aktor elektoral raksasa, yaitu Jokowi dan Prabowo. Nah, beda dengan Pileg. Di Pileg itu faktor utamanya yang paling determinan adalah faktor caleg, baru yang kedua adalah mesin politik, strategi dan sebagainya. Jadi tidak bisa Pak Jokowi memang tidak terlalu efektif digunakan dibandingkan antara Pilpres dan Pileg. Baik, sekarang saya ingin ke Mbak Grace Natali nih, boleh tanggapannya. Benarkah bahwa PSI ini nasibnya tidak seindah Partai Golkar di pemilu kali ini seperti apa? Padahal kalau ditanya siapa yang paling dukung Pak Jokowi, PSI pastinya, bagaimana? Mbak Grace, audionya masih di mute. Oke, sorry ya, ke mute. Terima kasih Bang Hanta untuk analisanya. Caca, ini kami tersanjung kalau disandingkan dengan saudara senior kami Golkar. Saya rasa PSI hari ini belum layak disandingkan dengan Golkar yang usianya sudah puluhan tahun ya, dari saya SD aja Golkar udah ada gitu. Dan betul tadi kata Bang Hanta Yuda bahwa kalau di Golkar itu ada banyak sekali tokoh-tokoh lokal yang kuat di daerah, dan ini tentu menjadi penopang suara Golkar. Sekalipun jadi banyak pembelajaran ya saya pikir di dalam pemilu kali ini, bahwa ternyata pasangan calon presiden yang berhasil menang dengan suara mutlak 60%, ternyata kotel efeknya tidak maksimal di
didapat oleh partainya sendiri, hari ini Gerindra perolehan suaranya kemungkinan akan ada di urutan ketiga. Kotel efeknya atau perolehan suaranya malah lebih besar Golkar yang tidak mengusung atau tidak yang perwakilan Golkar tidak menjadi pasangan antara itu presiden ataupun wakil presiden. Saya pikir ini juga menarik untuk dianalisa lebih jauh. Nah, terkait dengan PSI, ini pemilu kedua kami ya, di mana PSI hari ini kami masih optimis. Menurut survei internal kami bisa mencapai 4%. Hari ini juga real count KPU sudah mencapai 65%, masih ada 35% suara yang belum dihitung. Oleh karenanya tugas para saksi PSI belum selesai, kami masih terus mengawal perhitungan-perhitungan suara di KPU. Harapan kami tentunya seluruh perjuangan ini pada akhirnya kita akan bisa sampai di Senayan, dan kami masih punya optimisme ke situ. Kami melihat bahwa ada temuan-temuan misalnya yang ditemukan oleh para saksi-saksi baik di level TPS maupun di saat ini di PPK ya. Ada misalnya kesalahan pencatatan, kesalahan hitung yang mungkin memang menjadi konsekuensi dari sistem pemilihan kita yang masih sangat manual. Misalnya saja di TPS di Semarang, tepatnya Andi Budiman, salah satu caleg kami, di situ suaranya menurut hitungan batang lidi 10, tetapi ditulisnya 0, begitu. Itu kan berarti di satu TPS itu hilang 100% suaranya. Kemudian misalnya lagi di Banten 3, di salah satu TPS, tempat Isyana Bagus Oka di situ mendapatkan suara hitungan batang lidi 10, ditulisnya hanya 5. Untung di situ saksinya langsung memprotes ya, sehingga kemudian di hadapan saksi-saksi dari partai lain juga, sehingga dikoreksi. Ada kami dokumennya di mana di situ di tip X suaranya Isyana yang harusnya 10, tapi ditulis 5, akhirnya ditulis 10. Ada juga salah-salah penjumlahan. Jadi bagaimanapun ini adalah suara amanahnya masyarakat yang dititipkan kepada PSI. Jadi kami akan terus mengawal sampai akhir, sampai selesai. Oke, sekarang saya ke Bang Doli. Bang Doli, ini bagaimana kalau dikatakan bahwa ini indah sekali mungkin ini ya nasib Partai Golkar di pemilu kali ini karena efek ekor jas atau kotel efek Pak Jokowi bahkan dukung Prabowo, seperti apa? Ya, sebetulnya antara Golkar dan PSI nasibnya sama ya. Pertama sama nasibnya, sama-sama insya Allah menang di Pilpres. Kemudian yang kedua, nasibnya sama-sama punya hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi. Jadi ini saya kira patut kita syukuri. Nah, soal Golkar, memang kami mempersiapkan pemilu ini secara matang jauh-jauh hari. Ya, jadi pada saat Munas di 2019 pun kami sudah mengambil kebijakan-kebijakan polisi yang kita akan lakukan satu periode ini, terutama menghadapi pemilu. Apa itu? Setidaknya ada 4 kalau kita lihat apa yang sudah dikerjakan, sehingga alhamdulillah dan kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang selama ini memberikan dukungan kepercayaan kepada Golkar ya, karena Golkar selama pemilu reformasi ini selalu berada di nomor 1, di nomor 2. Nah, itu tidak lepas dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Partai Golkar. Jadi saya meyakini bahwa kerja keras itu tidak mengkhianati hasil. Nah, apa yang kami kerjakan? Nah, yang pertama adalah kami terus berupaya untuk memastikan jaringan infrastruktur Partai Golkar yang selama ini katanya cukup lengkap ya, tapi faktanya beberapa periode terakhir ini kan itu sudah mulai hilang ya. Generasi-generasi yang dulu memang mengisi infrastruktur partai itu kan lama-kelamaan hilang. Nah, di Munas kami bicarakan itu, kita diskusikan itu, dan ada perintah amanat dari ADRT dan Munas kami untuk memastikan bahwa infrastruktur partai itu harus terisi setidaknya setahun pertama setelah Munas itu sudah harus selesai konsolidasinya di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Nah, yang kedua adalah betul tadi yang disampaikan oleh Saudara Hanta bahwa
kami punya konsep baru menghadapi terutama pileg ya. Kami sudah mempersiapkan ini secara maraton 3 tahun terakhir ini. Kami punya mekanisme rekrutmen caleg itu 200%, setiap dapil, setiap kursi per dapil. Kemudian kita kasih surat tugas semua bakal caleg itu, kemudian kita evaluasi setahun menjadi 150%, dan kemudian menjelang DCS 100%. Bahkan di antara DCS dan DCT kita seleksi lagi mana caleg-caleg bakal caleg yang kita anggap kurang mumpuni, masih kita sisip lagi gitu. Nah, jadi dari dua ini sebenarnya kepemimpinan Pak Erlangga lah ketua umum pada periode ini itu berupaya meramu semua jaringan, semua instrumen lengkap, dan semua instrumen ini bekerja secara maksimal gitu ya, mendekati rakyat, bersosialisasi, kemudian menyapa, berada di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Nah, ditambah lagi memang kan sistem pemilu kita pileg dan pilpres itu disatukan. Jadi kita tidak bisa mengabaikan juga pileg, pilpres, bahkan kami juga memasukkan faktor pilkada. Jadi selama 1,5 tahun ini kami sudah punya nama-nama list bakal calon kepala daerah yang memang mereka ditugasi juga untuk membantu menangkan pileg dan memenangkan pilpres. Nah, jadi kita pastikan semua instrumen partai ada sampai ke tingkat TPS bahkan, karena kami sudah punya badan satu nasional secara permanen, dan kemudian diorkestrasi supaya kerja. Nah, efek pilpresnya kami tentu juga mungkin ya, dan berterima kasih bahwa selama ini Pak Jokowi juga menunjukkan adanya hubungan kedekatan dengan Partai Golkar, karena Partai Golkar juga kami bisa mengatakan Partai Golkar yang paling konsisten sejak awal berada di belakang Pak Jokowi ya. Bahkan kami sering diledekin ya bahwa wah lebih Pak Jokowi Golkar ya dibandingkan dengan partainya sendiri gitu. Nah, dan kami enggak, dan kami bergeming. Karena itu komitmen kami ya, ketua komitmen Golkar untuk memang dari awal berada di koalisi pendukung Pak Jokowi dan Maruf Amin. Nah, itu juga penting. Nah, satu lagi Caca, kami juga berusaha sebetulnya ingin mendapatkan kotel efek dari Pak Prabowo ya, dan kami sudah minta izin ya, apalagi Pak Prabowo waktu itu mengatakan saya ini datang berapa kali ke kantor Golkar pakai baju kuning gitu. Nah, jadi setiap baliho, setiap APK yang disajikan oleh kawan-kawan Golkar, caleg, partai segala macam itu selalu ada gambar Pak Prabowo Gibran, ada gambar calegnya dan bernuansa kuning. Mungkin bisa saja itu juga punya efek terhadap perolehan Golkar sekarang. Ditahan Bang Doli. Nanti sesaat lagi pemirsa, ini menjadi sebuah pembelajaran politik yang sangat baik ya. Jadi yang membuat partai politik suaranya stabil, tinggi, atau kemudian lolos ke Senayan itu faktor dukungan yang tepat. Kalau memang dukungan yang tepat, PSI sudah melakukan, tapi ternyata masih belum signifikan. Kalau memang dukungan yang tepat, jikalau partai politik salah memberikan dukungan di pemilu, lantas faktor performa dari kader tidak terlalu pentingkah? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, supaya ketika berbicara kita ada datanya, sekarang saya akan hadirkan data-data untuk Anda pemirsa. Ini menambah informasi kita ketika kita berbicara mengenai perolehan suara di pemilu 2024, apa efek signifikan yang diberikan dari pilihan mereka mendukung pasangan Capres dan Cawapres. Ya pemirsa, ini Golkar sudah 15,18% sampai dengan saat ini, Gerindra 13,41, PKB 11,67, Demokrat 9,49, PKS 7,55 unggul, 16,53 ini PDIP. Sekarang kita lihat di partai berikutnya, Demokrat 7,47%, PAN 7%, P3 4%, PSI sampai dengan saat ini 2,79%. Sementara juga partai-partai lainnya Anda lihat sini 1,2% untuk Perindo dan Gelora 1,07%. Ya, sekarang saya akan tanya kepada Mas Wasisto yang tadi sudah saya tunggu-tunggu, udah datang di sini. Selamat malam, assalamualaikum Mas. Macet ya Mas ya?
Selamat malam juga Mbak. Iya, macet banget. Satu Jakarta sih macet ya. Oke, Mas, kalau misalnya judul saya pada malam hari ini adalah Golkar dan PSI beda nasib dalam mendukung Jokowi, mendukung 02 Prabowo Gibran. Sebenarnya memang karena atau sistem kita memang sulit, partai baru menembus 4%, ataukah memang ada yang salah dengan dukungan yang diberikan atau geliat yang dilakukan oleh PSI? Tapi untuk Golkar ini signifikan kenaikannya, seperti apa? Ya baik. Sebenarnya kalau kita lihat sejak dari pemilu 2019 kan tidak ada lagi partai baru yang bisa lolos PT ya. Artinya momenter itu yang kita lihat di pemilu tahun 2014 kan, di mana ada Nasdem yang lolos, ada partai lain yang lolos. Artinya memang di sini kalau kita lihat secara historis memang kecenderungan partai baru untuk bisa lolos PT itu agak mengecil, Mbak Caca ya. Dan memang di sini harus kita lihat bahwa konsistensi platform partai itu yang menentukan sebenarnya. Sebentar, konsistensi platform partai maksudnya lama tidaknya partai begitu kah? Lama tidaknya partai, kemudian garis ideologi, orientasi politik, dan juga arah perkembangan partai itu menentukan sekali bagaimana suatu partai itu akan berjalan ke depan. Oke, kalau soal ideologi garis partai PSI kurang apa? Dan mungkin apakah ini memang juga, tadi Bang Doli sempat mengatakan, Golkar itu memang Pak Jokowi banget, semua orang juga tahu, jadi wajar suara kami tinggi di 2024, begitu kan? Iya, memang kalau kita lihat garis ideologi itu memang semua partai hampir beda tipis ya Mbak Caca ya. Tapi yang kita lihat kalau PSI ini kan awalnya kan partai ini berusaha tampil beda kan, berusaha out of the box ya. Dia awalnya ingin menjadikan partai yang katakanlah inklusif, pluralis, dia kalau dilihat pendulum ideologi dia ada di garis tengah, tapi lambat laun kan menjadi pragmatis kan, karena memang di sini ada kepentingan politik yang harus dikejar. Jadi memang di sini kalau kita bisa baca ya konsistensi dalam sebuah narasi politik itu juga akan menentukan sebenarnya. Oke, Mbak Grace Natali boleh langsung dijawab. Ini enak sekali saya langsung melemparnya. Ada yang berbeda dengan PSI di 2024, partai pluralis dianggap beda sendiri, tapi ternyata pada akhirnya pragmatis juga, sehingga tidak terlalu tinggi perolehan suaranya di pemilu kali ini. Mbak Grace. PSI tetap konsisten dengan DNA perjuangan kami, anti korupsi, anti intoleransi, itu tidak ada yang berubah, Mbak Caca. Dan kalau kita lihat, di perolehan suara PSI untuk level kabupaten kota serta provinsi naik signifikan. Misalnya saja di NTT kita naik sampai 400%, di Papua naik sampai 300%, di DKI juga perolehan suara cukup tinggi, di berbagai tempat naiknya signifikan. Ini untuk kabupaten kota serta provinsi. Gitu. Jadi saya pikir analisa atau dugaan bahwa mungkin karena ada inkonsistensi, saya pikir enggak ya, karena terbukti perolehan suara di kabupaten kota serta di provinsi naik kok, malah naiknya sangat signifikan, dan tidak ada perubahan dari segi DNA. PSI tetap yang paling lantang menyuarakan penolakan kalau ada pelarangan ibadah misalnya, dan bahkan kami satu-satunya saya pikir yang berani menyuarakan terkait dengan ingin memperjuangkan undang-undang perampasan aset selaras dengan yang juga diperjuangkan oleh Pak Jokowi selama ini. Oke, sekarang saya mencoba ke Bang Doli. Bang Doli, kalau memang suara kita bagus karena kita memang paling mendukung Presiden Jokowi, itu artinya bahwa jikalau Golkar salah memberikan dukungan, taruhlah mungkin pemilu berikutnya, bisa jadi suara Golkar akan tidak sebaik seperti sekarang, begitukah? Padahal kan harusnya partai politik suaranya bagus didukung kader, bukan pilihan politik juga, bagaimana? Ya, saya kira saya tadi menyampaikan itu semua variabel itu ikut memberikan dukungan terhadap hasil yang kami peroleh. Walaupun saya yakin dengan sistem pemilu yang kita jalankan sekarang ini, ya, di mana sistem pileg itu sistem proporsional semi terbuka, ya, saya menganggap atau kami lah Partai Golkar menganggap bahwa kekuatan caleg itu masih menjadi kunci variabel utama untuk mendapat atau meraih kemenangan di pileg, ya. Makanya karena kami menyadari itu sistem pemilunya seperti itu, makanya kami menemukan konsep baru di periode ini, bahwa ya pengelaborasian
untuk mencari nama-nama terbaik yang kita akan putuskan nanti di dalam kemarin di dalam TCT itu prosesnya cukup lama, 3 tahun setengah gitu. Karena kami menyadari bahwa caleg itu sangat menentukan dalam sistem pemilu yang seperti sekarang ini. Nah, jadi dan kami meyakini sampai kapanpun apa 2029, 2034 selama sistemnya pemilunya seperti ini, kami terus akan mempersiapkan kader-kader terbaik kami untuk terlibat dalam kontestasi pileg. Sekalipun tentu pilihan politik di dalam pilpres itu tidak bisa diabaikan, pasti ada hubungannya juga ya, ada interkoneksinya antara pilpres dan pileg karena memang dilakukan dalam satu hari yang sama. Bahkan saya katakan tadi pilkada pun juga terpengaruh, saling mempengaruhi, dipengaruhi atau mempengaruhi terhadap soal pileg dan pilpres ini. Oke, sekarang saya ke Bang Hanta. Mas Hanta, kau tadi mengatakan bahwa beda karakter ya antara kader-kader dari PSI yang ternyata dikatakan tidak merata, kemampuannya beda dengan Partai Golkar, iyalah sudah lebih lama. Tapi jikalau memang partai politik ini salah memberikan dukungan dalam pemilu, karena kalau kita berbicara nasib, ibarat kayak main judi ya, itu berarti bisa tiarap, bisa selamat. Seperti apa Mas Hanta? Saya jawab sebaliknya, Caca. Ada juga katakanlah partai yang mendukung capresnya kalah. Contohnya PKB. PKB justru suaranya naik. Jadi belum tentu juga dia keliru. Jadi ada 4 kelompok partai hari ini di Pilpres menang, kemudian di Pileg menang. Contohnya Golkar. Pasti Bang Doli ini pasti kabar manis semua ini. Di DPR bertambah, kursi menterinya juga mungkin tambah banyak. Ini yang paling beruntung dua. Yang kedua, di Pilpres menang, di Pileg kurang beruntung. Mungkin seperti PSI. Tapi ini lumayan nanti. Seperti Grace Natali bisa jadi menteri potensinya, atau bisa jadi maju posisi-posisi strategis yang lainnya, dan lain sebagainya. Ada partai-partai seperti Gelora dan sebagainya. Yang ketiga, ada partai di Pilpres kalah, katakanlah berdasarkan data paling tidak kita perkembangan per hari ini, tapi di Pileg mereka juga bertambah justru, seperti PKB. Nah, ini akan dilirik juga, pasti mereka mendapatkan tempat yang tanda petik mengenaskan. Memang di Pilpres sudah kalah, di Pileg gagal, seperti Perindo dan lain-lain, ada beberapa partai. Nah, dari 2 kelompok partai, sebenarnya mari kita bedah, ada yang naik dan ada yang turun. Yang naik itu saya lihat ada Golkar, PKB, Gerindra dan Partai Amanat Nasional. Yang turun kemungkinan PD Perjuangan, Partai Demokrat, mungkin P3 dan PKS. Nah, kalau kita perhatikan, ada 2 kelompok partai yang sangat kategori ya, ada partai yang tanda petik, meskipun sebenarnya tidak bisa dikategori partai ideologis, sosiologis, yang memiliki basis skeptiknya market atau ceruk pemilihnya seperti PD Perjuangan, seperti PKS, itu ada kelompok itu. Yang kedua, ada kelompok kategori partai, dia adalah kategori yang mengandalkan mesin politik, terutama calegnya. Ya, contohnya adalah Partai Golkar. Selain dia memang punya captive karena partai panjang, partai yang sudah senior. Yang kedua PAN, itu juga karena faktor caleg, strategi dan sebagainya. Nah, jadi saya hendak mengatakan bahwa Pilpres dan Pileg itu tidak bisa disamakan. Misalnya kita membandingkan faktor Jokowi. Faktor Jokowi di Pilpres, Pak Jokowi sangat menentukan. Karena di sana ada cawapres namanya Gibran. Pasti nanti Caca mengatakan, PSI juga ada Kaisang. Berbeda, ada faktor caleg nanti di sana. Saya ingin mengatakan sama-sama faktor figur. Nah, karena itu tidak bisa dibandingkan kedua-duanya. Di dalam Pileg itu faktor paling determinan karena party ID kita rendah, realitasnya hari ini beda. Misalnya di beberapa negara yang akhirnya dui partai Republik, Partai Demokrat dan seterusnya. Sementara di kita kan tidak seperti itu. Terfragmentasi sangat banyak. Nah, faktor caleg yang paling determinan kalau mau diperhatikan di partai-partai kita. Golkar, jawaban Golkar itu karena kuat di caleg. PAN itu karena calegnya juga relatif bagus. Yang kedua adalah dari sisi tadi institutional branding, kekuatan brand partainya. Nah, itu seperti PKS, PD Perjuangan, seturun-turunnya mereka sudah punya captive dan tentu mesin dan strategi. Jadi saya menegaskan di awal tadi, 2 analisis saya, di Pilpres dan Pileg terutama 2024 ini, kotel efek tidak bekerja efektif, kurang bekerja efektif. Tapi sebaliknya, split ticket voting itu sangat
kuat sekali. Oke. Pemilih 01 banyak memilih Prabowo, pemilih 03 juga banyak memilih Prabowo. Oke. Begitu. Catatannya berarti untuk pileg, faktor caleg menjadi determinan yang paling penting. Nanti akan saya tanya kepada dua partai politik, apa yang kalian lakukan untuk caleg-caleg kalian ketika berkampanye? Karena saya sudah dapat selentingan ini, berbeda Mbak, yang di nasional sibuk dukung capres-cawapres, kita di daerah berjuang sendiri. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kalau dibilang pengalaman orang yang pasti beda-beda, tapi ada beberapa selentingan dari kader-kader di daerah yang ternyata memang berjuang sendiri juga ketika memang punya dukungan capres tertentu, tapi ketika sudah masuk ke dapil, ketemu dengan masyarakat, ya unggul-unggulan program kerja, siapa yang paling mau susah payah ketemu dengan masyarakat. Berarti faktor dukungan ini tidak 100% dong, bagaimana? Ya, kalau berjuang di daerah kan kompleks ya sebenarnya, dibandingkan dengan nasional yang memang kita bisa mengharapkan efek ekor jas dari capres yang kita dukung atau mungkin figur yang kita dukung atau yang kita kagumi lah. Tapi kalau di daerah itu kan kompleksnya banyak ya, ada soal saweran, ada soal siapa tokoh informal yang perlu didekati, bagaimana kebutuhan masyarakatnya, kemudian siapa yang memegang masyarakat ini. Jadi sangat kompleks kalau kita bicara masyarakat di daerah sebenarnya. Dan ibarat masuk hutan rimba, seorang caleg di daerah itu dia harus punya tokoh-tokoh informal yang itu menjadi penghubung. Dan ini yang menjadi semacam suatu faktor penting ya bagi suatu caleg di daerah. Kalau dia tidak punya jaringan dengan tokoh-tokoh informal ini, itu sangat sulit untuk bisa menjangkau di bawah. Sekarang saya minta tambahannya dong Mas Hanta, selain memang faktor di nasional atau mungkin di daerah ini arena yang berbeda, ditambah lagi dengan logistik ya. Kalau mungkin Golkar dia punya kader-kader yang sudah masuk ke Senayan sehingga secara ongkos politik mereka pasti lebih punya dibandingkan pemain-pemain baru seperti PSI. Dan juga treatment partai politik kepada kadernya ini seberapa pengaruh sih Mas Hanta? Iya betul, ini saya kira pertanyaan bagus ya. Treatment penting itu bagi partai. Memang antara DPRD atau caleg di daerah dengan nasional agak berbeda. Jadi pertarungan akan lebih di level lokal itu pertarungannya lebih sengitnya itu lebih pada figur per figur dan pengawasannya semakin sulit. Mungkin saya lebih analisanya kita lebih banyak ke nasional ya. Nah kalau kita bicara nasional, Caca saya ingin pertanyaan tadi 3 jalur ya, istilah saya ada 3 jalur kolam dukungan suara partai. Ini penting, ini buat strategi, saya yakin Bang Doli maupun Mbak Grace pasti memikirkan 3 ini, kolam penting ini atau peta jalan pertarungan elektoral. Pasti satu mengambil dari pendekatan institutional branding partai itu. Jadi mengambil basis partai, dia memilih karena Golkar. Mau siapapun calegnya, orang Sumatera Utara, mau Bang Doli atau bukan, kebetulan Bang Doli kan kuat. Mau kuat atau tidak, dia akan Golkar. Dia akan pilih PD Perjuangan, siapapun capres, siapapun caleg, dia nggak ada urusan. Ada kelompok itu. Nah, party ID namanya, orang teridentifikasi setia kepada partai itu. Nah, ini PR PSI harus dibentuk di situ. Nah, Golkar partai-partai ini seperti PKS, seperti PD Perjuangan, itu tidak mengandalkan, mereka lebih kuat di sini, meskipun tidak ada partai ID yang kuat. Itu satu, dari sisi pemilik partai dan istilah saya. Yang kedua adalah pemilih caleg. Nah ini saya mengistilahkannya caleg caleg ID. Jadi ada partai ID, ada caleg ID. Orang di pengepul suara utamanya adalah caleg. Dia tidak berpikir partai apa, dia memang tertarik dengan Grace Natali. Kalau Grace Natali pindah ke PD Perjuangan, ini ekstrimnya, mungkin dia pilih PD Perjuangan. Tapi karena dia pilih ke PSI, begitu juga Bang Doli yang suaranya signifikan di dapilnya Sumatera Utara, begitu juga. Dia tidak terlalu terpengaruh pada partai, dia memilih karena figur caleg. Nah, yang ketiga, kita kan sering keliru partai-partai langsung kotel efek ekor jas. Dia memilih karena basis partai. Dia tidak punya pilihan caleg, nggak jelas partainya apa. Ya udahlah, saya pilih partainya Pak Prabowo, saya pilih partainya Pak Ganjar, pilih Pak Anies. Nah, 3 ini pendekatan beda-beda. Saya melihat semua partai punya success story masing-masing. Golkar itu kuat di 2, PAN nomor 2, dan Partai Demokrat pernah sukses besar di poin nomor 3, kotel efek itu. PD Perjuangan gabungan juga ketika dia nomor 1-nya punya basis, kemudian Pak Jokowi sebagai capres di 2014-2019 dia jadi pemenang. Jadi peta jalannya ada 3 itu, tinggal mau mengambil mana. Nasdem juga 2019 itu faktor partai.
faktor caleg ketimbang faktor mendukung Pak Jokowi. Dan kembali ke Golkar, kalau diurut ya, menurut saya mungkin Bang Doli punya data beda. Saya menganalisa faktor nomor 2 lebih kuat pada Golkar, lebih pada faktor calegnya Golkar. Barulah faktor kedua, faktor pertama karena Golkar itu punya internal branding, brand Golkar itu kuat. Itu nomor 3-nya, nomor 2 adalah faktor Jokowi. Nah, di mana posisi PSI? PSI sayangnya coba calegnya seperti Grace Natali semua. Satu itu. Yang kedua, tadi internal brandingnya masih punya PR juga. Jangan hanya mengandalkan Jokowi. Nah, mohon maaf, strateginya kemarin terlalu mengandalkan Jokowi. PSI. Nah, pasti udah gemes nih Mbak Grace mau menanggapi. Tapi nanti sesaat lagi, bahkan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Hanta. Saya tanya mengenai treatment partai politik untuk kader-kadernya. Apa jangan-jangan PSI ini Mbak Grace sibuk mendukung Pak Jokowi dan juga Prabowo, lupa sama kadernya? Atau jangan-jangan Golkar makanya bisa dapat suara besar karena ongkos politiknya paling besar, ibaratnya bohir lah pemirsa. Sesaat lagi. Mas Wasisto, ada pengaruh tidak sih partai Golkar yang sekarang naik suara perolehan? Apakah memang karena mereka total di pemilu kali ini? Mungkin kader-kadernya juga mengeluarkan uang logistik pemilu cukup besar? Atau jangan-jangan untuk PSI makanya kuranglah suaranya karena sibuk dukung-mendukung tapi lupa memberikan treatment untuk partai politiknya, bagaimana? Iya, tentu kalau kita bandingin secara general ya beda ya antara PSI dan Golkar ya. Kalau Golkar kan memang sejak dari Orde Baru hingga sekarang infrastrukturnya paling lengkap. Dari level DPRD hingga level pusat kan. Sebenarnya kan PSI kan masih membangun citra partai, platform partai. Dan gap ini yang saya pikir menjadi juga faktor utama ya bagaimana suatu partai bisa menjangkau pemilih. Karena infrastruktur itu bukan soal kita bicara bangunan kaderisasi ya, tapi bagaimana mereka bisa membangun jaringan dengan pemilih yang lebih luas. Dan saya pikir inilah yang menjadi keuntungan Golkar ya, di mana dia selalu bisa menjadi bagian dari kekuasaan karena bisa mengunci segmentasi pemilih yang itu bisa dia tawarkan. Sementara kalau PSI kan ya kita tahu partai ini kan berupaya mengambil hati pemilih muda, pemilih progresif dan sebagainya. Tapi kan itu masih butuh proses yang lebih lanjut. Dan apalagi di konteks sekarang ini kan menjadi rebutan. Banyak partai kan, kita tahu sendiri kan. Di mana semua partai berupaya untuk tampil lebih milenial, lebih muda. Tapi kan ujung-ujungnya kita tahu sendiri orientasi pemilih muda itu kemana sebenarnya. Ada kurang lebih progresif nggak sih PSI mungkin di pemilu kali ini? Ya, saya pikir kalau dengan apa yang diperjuangkan PSI ya di level nasional maupun lokal ya saya pikir sudah progresif ya. Cuman kita menghadapi kelompok pemilih anak muda yang makin kesini lebih mengendaki yang namanya status quo atau lebih berpikir realistis gitu loh. Jadi inilah yang bisa kita lihat ya. Jadi pola pemilih sekarang itu agak beda dengan yang kita bisa bayangkan. Jadi susah juga ya segmentasi PSI adalah pemilih muda, tapi pemilih muda dikatakan Mas Wasisto status quo. Itu artinya partai politik treatmentnya harus totally juga untuk kader-kadernya. Apa sih sudah dilakukan Mbak Grace kepada kader-kader yang mencalekkan diri di bawah naungan PSI? Apa jangan-jangan sibuk memberikan dukungan, lupa kemudian kader-kadernya berjuang di lapangan? Seperti apa Mbak Grace? Ya, Caca. Saya cuma mau juga menambahkan ya, ini seperti apa, sesulit apa pertarungan pemilihan legislatif. Pemilihan kita ini kan berbarengan ya, antara pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif di hari yang sama. Tetapi harus jujur juga diakui oleh teman-teman media bahwa hampir semua, kalau tidak dikatakan 100%, pemberitaan itu hanya seputar pilpres, pileknya tidak. Seingat saya di pemilu yang lalu, saya masih sempat tuh diundang ke sebuah forum talk show di televisi yang mengundang caleg-caleg lintas partai. Kemudian dari situ para caleg diberikan kesempatan untuk bertarung gagasan. Di pemilu kali ini saya tidak melihat, kalaupun ternyata ada, saya tidak melihat ya. Porsinya saya yakin kecil sekali, sehingga caleg-caleg dari partai manapun itu harus berjuang keras untuk ikan dirinya bahwa dirinya itu nyalek loh gitu ya. Saya yakin pasti ada banyak kasus contoh
Tapi karena kebetulan ini di DKI, jadi saya memantau gitu ya. Ketua DPRD DKI, Mas Pras misalnya, yang maju kali ini di DPR RI, itu saja kesulitan dan akhirnya tidak terpilih di dalam pileg kali ini gitu ya. Jadi para caleg kalau dari PSI kami tentu udah kami berikan support semaksimal mungkin yang kita bisa. Tapi memang para caleg ini harus berjuang sendiri untuk sosialisasi karena seluruh perhatian dari publik termasuk media hanya ke Pilpres, nggak ada yang bahas pileg gitu. Di DKI aja Mbak Caca, yang saya rasa pemilihnya lebih banyak yang terdidik ini kan kalau di survei ya, pemilih DKI itu lebih dari 50% di atas lulusan SD gitu ya, beda dengan tempat-tempat lain. Internet relatif lebih lancar, arus informasi lebih gampang didapati di Jakarta. Itu saja banyak sekali, saya pikir caleg-caleg juga semua merasakan. Orang yang nanya saya harus pilih siapa ya, itu baru H-1 sebelum pencoblosan. Apalagi kalau DPD itu lebih cap-cip-cup, kembang kuncup lagi. Nggak ada orang yang benar-benar tahu siapa sih DPD yang maju di tempatnya. Buka di TPS, di bilik suara, buka DPD baru milih gitu kan. Jadi di tema dari pileg dan pilpres yang berbarengan ini membuat perhatian publik dan media itu hampir 100% ke pilpresnya saja. Pilegnya tidak. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Doli ya, dengan kontestasi yang sama, semua masyarakat hati dan matanya tertuju kepada hanya pilpres saja, dan caleg berjuang sendiri, tapi kenapa Golkar kemudian naik suara di pemilu kali ini? Apakah karena benar kata Mas Wasisto, infrastruktur, ada faktor uang juga, yang memang signifikan? Ya, partai lebih lama pasti partai Golkar, kader-kadernya sudah duduk enak di Senayan, Bang Doli. Ya, pertama saya setuju ya bahwa kenapa beberapa kali sebetulnya banyak lontaran kita harus mengevaluasi sistem pemilu kita, karena salah satu efek yang tidak baik buat DPR, karena memang proses dalam pemilunya antusiasme bukan hanya teman-teman media tetapi juga masyarakat itu sangat lebih besar kepada pilpres dibandingkan dengan pileg. Kalaupun pileg itu antusiasme mereka ke DPRD kabupaten kota, kan lebih dekat gitu. Jadi kalau kita cek suara-suara yang masuk itu di pemilu legislatif itu makin ke atas ya, makin kecil jumlah pemilihnya ya. Jadi sampai ke DPR RI apalagi. Jadi minat orang untuk mencoblos itu kalau nggak pilpres DPRD kabupaten kota gitu. Nah, jadi ini yang juga saya kira harus perhatikan, sehingga memang teman-teman caleg ini ya apa namanya ya, bekerja dengan susah payah itu langsung door to door, kemudian memperkenalkan diri, kemudian mensosialisasi dan segala macam. Nah, buat Golkar sebenarnya kami sadar betul dengan itu. Nah, tadi saya katakan bahwa kami mempersiapkan diri sejak lama ya, untuk menginventarisir, mengevaluasi, dan kemudian sampailah pada yang kita anggap yang terbaik. Nah, kalau disebutkan misalnya tadi bahwa Golkar ini caleg-calegnya adalah caleg-caleg yang sudah mapan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat perolehan kita sekarang, kan di kursi ini kira-kira kita kemarin dapat 85. Ini kira-kira kita penambahannya sekitar 18 sampai 20 gitu ya. Nah, ini kan artinya ada caleg-caleg baru yang kuat, bahkan di beberapa daerah ada caleg-caleg baru yang mengalahkan incumbent. Jadi sebetulnya itu kembali kepada apakah figur caleg itu betul-betul serius ya, bekerja mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga masyarakat itu tahu, dan kemudian masyarakat kemudian mengenal, suka, kemudian dia pilih gitu. Walaupun kemudian memang sekali lagi infrastruktur partai kita kita memang perhatikan secara serius selama periode ini. Karena itu juga penting. Apalah artinya juga seorang caleg ya, tapi kalau tidak punya jaringan infrastruktur partainya. Sebaliknya,
ya. Apalah artinya jaringan infrastruktur partai kalau tidak punya figur yang kuat untuk kita dorong menjadi calon anggota DPR. Oke, terima kasih Bang Doli, terima kasih Mbak Grace, Mas Wasisto, tadi ada Bang Hanta. Ibaratnya dalam politik dalam pemilu ini memang semua serba tidak pasti. Menggandeng anak presiden belum tentu, dukung yang tepat juga belum tentu, logistik kuat juga belum tentu pemirsa. Makanya dikatakan adu nasib di politik pemirsa.